Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai dengan 36. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, tema saat teduh kita hari ini adalah Illum oportet crescere, dalam bahasa Latin yang artinya dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar lagu tersebut. Terutama kita yang pernah menjadi anak-anak sekolah minggu, ataupun kita yang saat ini masih berada di kelas sekolah minggu. Namun pertanyaannya saudara, apa artinya dia harus makin bertambah, sedangkan ku harus makin berkurang? Apanya yang bertambah dan apanya yang harus berkurang? Saudara, perdebatan antara seorang Yahudi dan murid-murid Yesus memperlihatkan adanya kebingungan tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Apabila pengaruh Yesus terlihat, semakin kuat dan semakin banyaknya orang yang mengikut Dia. Situasi ini mencemaskan para murid Yohanes. Memang melihat perkembangan dan popularitas pelayanan orang lain terkadang mudah menimbulkan rasa iri. Akan tetapi kita harus ingat bahwa misi kita yang sesungguhnya adalah mendorong orang untuk mengikut Kristus dan bukan menjadi pengikut kita. Oleh sebab itu saudara, tidak ada rasa cemas sedikit pun dalam diri Yohanes Pembaptis ketika mendengar cerita murid-muridnya. Tidak ada rasa iri di dalam hatinya. Ia sadar benar bahwa ia dipanggil menjadi utusan yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Mesias. Maka ia menjelaskan bahwa posisinya memang lebih rendah dibandingkan Yesus. Mesias adalah mempelai laki-laki, sementara Yohanes Pembaptis hanyalah sahabat mempelai laki-laki itu. Jelas bahwa kedudukan mempelai pria lebih penting dibandingkan sahabatnya. Nah, saudara,
Yohanes memiliki sikap yang berbeda daripada murid-muridnya. Ia tidak iri terhadap popularitas Yesus. Ia paham benar bahwa Yesus bukanlah kompetitornya. Ia sadar bahwa misinya adalah untuk memberitakan kedatangan Mesias, dan Mesias itu sudah datang. Dan setelah itu, ia akan mundur karena Sang Mesiaslah yang akan tampil di depan. Ia bagaikan sebuah bintang kecil yang memudar cahayanya ketika sang matahari terbit dengan kemilau cahayanya. Meski demikian, ia sangat bersuka cita karena ia tahu siapa Yesus dan dari mana Yesus datang. Dan dia yang datang dari surga jelas lebih besar dari semua orang. Sebab itu saudara, siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapat hidup kekal, sementara yang tidak mau percaya akan berhadapan dengan murka Allah. Begitu mahal harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang menolak Yesus. Saudaraku, berdasarkan pemahaman akan Yesus itulah Yohanes Pembaptis tahu tujuan pelayanannya, sehingga tahu pula bagaimana menanggapi isu yang mungkin saja bisa mengalihkan fokusnya dari Yesus kepada dirinya sendiri. Pemahaman akan Yesus memang menjadi kunci penting bagi pelayanan seseorang. Dengan memahami bahwa Yesuslah yang seharusnya menjadi yang utama, yang penting, dan yang dimuliakan, maka ketika seseorang melayani Tuhan, hendaknya tidak meninggikan dirinya dalam pelayanan itu, karena Yesuslah yang semestinya ditinggikan dan menjadi pusat pemberitaan dan orientasi pelayanan kita. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Dia harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Artinya, kita bukan sedang membangun kerajaan yang berpusat pada diri sendiri. Jika kita ingin lebih populer, ingin lebih terkenal dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang kita layani, maka kita perlu segera introspeksi diri. Kita harus mendorong orang untuk menjadi pengikut Yesus dan bukan untuk menjadi pengikut kita yang fanatik. Yesus yang harus selalu tampil di depan. Yesus yang harus selalu menjadi pusat. Yesus yang harus selalu diberitakan. Bukan diri kita, bukan kehebatan kita, tetapi Yesuslah yang harus menjadi yang terdepan dan yang utama dalam segala pekerjaan dan pelayanan. Sekalipun bahkan mungkin itu tidak menyenangkan, tapi jika menyenangkan Yesus, maka Yesuslah yang harus tetap ditinggikan. Segala pekerjaan dan pelayanan kita mungkin sekali terkadang dilatar belakangi motivasi untuk memegahkan diri. Tapi hari ini biarlah kita minta pada Tuhan agar Ia memurnikan kita dan memakai kita semata-mata untuk kemuliaan-Nya. Dalam segala pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka Dia yang harus makin bertambah, kita yang harus berkurang. Dia yang harus dimuliakan, Dia yang harus ditinggikan, Dia yang harus dipuji, dan Dia yang harus diikuti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami di dalam kehidupan pelayanan. Tak jarang Bapa, kami ingin supaya diri kami yang dipermuliakan. Kami ingin supaya diri kami yang ditinggikan. Tetapi pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam segala pekerjaan pelayanan itu, Tuhanlah yang harus menjadi paling penting, paling utama, paling ditinggikan, bahkan paling menonjol daripada diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami begitu kecewa, ketika mungkin kami merasa pelayanan kami tidak dihargai, dan sesungguhnya itu menunjukkan bahwa diri kami yang tampil di depan, bukan Tuhan yang tampil di depan. Karena itu murnikan setiap kami Bapa, baik dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, ataupun juga anggota usia bahagia, supaya dalam segala pekerjaan rohani yang kami lakukan, pelayanan yang kami kerjakan, hanya nama Tuhan yang di depan, Tuhan yang ditampilkan, Tuhan yang ditonjolkan, Tuhan yang diberitakan, dan Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan, bukan diri kami. Jauhkan kami untuk mengambil atau mencuri apa yang menjadi bagian daripada kemuliaan Tuhan,
karena kami adalah para hamba-Mu dan pelayan-Mu saja. Tetapi Engkaulah yang harus senantiasa makin bertambah, sedangkan kami makin berkurang. Pada saat ini tidak lupa berdoa untuk Bapak Jurantono, suami daripada Ibu Yuliana, yang tepat pada hari ini berulang tahun. Engkau telah memelihara, Engkau telah memberikan kekuatan sepanjang 53 tahun ini. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau yang memberikan kekuatan kepada Bapak Jurantono di dalam iman, dalam pergumulannya, dalam kesetiaannya kepada Allah. Demikian juga untuk Yuli yang mendampingi. Tuhan tolong biar keluarga ini makin menjadi keluarga yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Nama Tuhan sendiri akan dipermuliakan. Demikian juga dengan anak-anak, Tuhan tolong mereka. Baik itu David, baik itu Afu, baik itu Acik, baik itu Ivana. Biar keluarga ini adalah keluarga yang makin mencintai Engkau. Demikian juga mengingat untuk peneguhan daripada pengurus Jemaat Wilayah 5 Banyuwangi pada hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Swanton. Kiranya Tuhan tolong supaya para pengurus yang telah diteguhkan dan akan diteguhkan ini, mereka benar-benar melayani Tuhan dan hanya Tuhan sendiri yang diutamakan. Demikian juga Pak Swanton yang melayani, Tuhan tolong pimpin supaya berkat rohani yang dari surga menyertainya. Setiap kami yang sudah setia bersaat teduh, biarlah kami makin terus bertumbuh dalam iman, dan Tuhan sendiri akan terus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Jurantono. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai bersama seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati.